Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apakah Bu Herfian Beretani masih semangat dalam belajar? Alhamdulillah kalau masih ada yang semangat, karena semangat dalam belajar atau menuntut ilmu itu perlu kita tanamkan di dalam hati. Karena menuntut ilmu ini genal pahalanya, besar pahalanya, dan bisa membuat kehidupan kita lebih bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti yang dijelaskan di hadis yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi semangat dalam belajar ilmu itu perlu kita bangun agar lebih baik di kehidupan kita. Baik, materi kita hari ini tentang tayamum. Langsung saja. Yang pertama ada manfaat dan tujuan tayamum. Pertama, secara ilmiah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, tayamum merupakan salah satu alternatif dalam bersuci. Hal tersebut menjadi pengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air. Selanjutnya ada tujuan tayamum. Terus tayamum yaitu ketika orang berhalangan menggunakan air, tidak ada air, atau sulit menemukan air, atau dalam perjalanan, tayamum dapat menggantikan wudhu atau mandi wajib dan sifatnya hanya sementara. Terus pengertian tayamum. Pengertian tayamum yaitu adalah pengganti wudhu yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, lalu digantikan dengan menggunakan debu yang bersih atau debu yang suci. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah debu yang suci. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur atau bernajis. Jadi kita bertayamum ini dengan debu, lain dengan tanah, dan debunya itu harus debu yang suci, bukan debu yang ada kotorannya atau yang lainnya. Terus selanjutnya ada syarat-syarat tayamum. Yang pertama ada telah masuk waktu sholat. Terus memakai debu yang suci dan bersih dari najis dan kotoran. Nah, jadi memakai debu yang suci dan bersih dari najis dan kotoran. Terus memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum, yakni tidak ada air, tidak menemukan air kita. Terus sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Terus tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Jadi kalau kita haid, kalau perempuan haid, kada boleh melakukan tayamum kecuali sudah suci. Terus menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Nah, jadi kalau ada najis terkena tubuh itu harus dihilangkan dulu. Misalnya ada tai cacak, mestinya dihilangkan dulu, baru boleh melakukan tayamum. Terus ada selanjutnya sebab alasan melakukan tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Terus seseorang dalam perjalanan jauh ketika hendak mengerjakan sholat dan ia tidak menemukan air. Terus jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita hendak bertayamum nih, jumlah airnya nih sedikit. Kadang-kala kadang-kala dipakai gesan apa-apa lagi, misalnya gesan minum aja lagi kadang-kala. Jadi kita melakukan tayamum. Terus telah berusaha mencari air tapi tidak menemukan air. Jadi kalau kita ingin bertayamum itu harus berusaha mencari air. Kalau kita langsung bertayamum itu kan boleh. Jadi syaratnya itu harus berusaha mencari air dulu. Namun yang ada tetamu baru kita melakukan tayamum. Terus air yang ada atau suhu kondisinya mengandung kemudaratan. Nah itu kada boleh juga dipakai kesan tayamum. Jadi kita tayamum ini airnya kan ada, namun ada air tapi airnya tuh kotor misalnya,
sakit, terkena penyakit, jadi kita tidak boleh menggunakan air itu, jadi kita bertayamum. Terus air yang ada hanya untuk diminum, seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang terakhir, sakit yang tidak boleh terkena air, contohnya seperti luka bakar yang sangat berat gitu. Kalau terkena air penyakitnya tuh bebengan, istilah bahasa kita ya Bro. Jadinya menggunakan tayamum kalau ingin melakukan sebagai amban. Selanjutnya ada sunnah-sunnah melakukan tayamum. Nah, jadi tayamum ini ada sunnah-sunnahnya juga. Yang pertama membaca bismillah. Jadi sunnah yang pertama itu membaca bismillah. Terus menghadap ke arah kiblat. Nah, sama seperti wudu juga, menghadap ke arah kiblat. Terus membaca doa ketika selesai tayamum. Terus mendulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Nah, sama seperti wudu. Jadi tayamum ini mendulukan tangan kanan dulu daripada tangan kiri. Terus meniup debu yang ada di telapak tangan. Nanti kita dijelaskan di akhir praktek. Terus menggunakan selajari setelah menyapu tangan hingga ke siku. Menggunakan selajari itu nanti di akhir kita jelaskan. Terus ada rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum ini yang pertama mengambil debu yang suci. Jadi debu yang diambil ini debu yang suci, bukan debu yang kotor seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Terus niat tayamum. Nah, di dalam rukun tayamum ini ada niat juga. Kemudian kita ada niat, ada sah tayamum kita. Jadi kita tuh harus menggunakan niat. Terus menyapu muka dengan debu. Nah, menyapu muka dengan debu, bukan menyapu muka dengan tanah, dengan debunya, bukan dengan tanahnya. Kalau dengan tanahnya kotor muka kita. Terus menyapu kedua tangan dengan debu sampai ke siku. Nah, sama seperti wudu. Menyapu tangan sampai ke siku. Akan tetapi tayamum ini hanya menyapu muka dengan tangan. Ada pakai kumur, ada pakai busuk betis. Hanya muka dengan tangan. Dan itu pun dilakukan 1 kali. Muka 1 kali, tangan 1 kali. Terus hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum ini apa? Yang pertama tuh segala sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, jadi apa-apa yang membatalkan wudu itu sama juga dalam tayamum ini. Misalnya kayak kita bekami terkena kotoran, bekantut. Nah, seperti itu yang semacam itu. Terus hal-hal yang membatalkan tayamum ini menemukan air sebelum mengerjakan sholat. Nah, jadi kalau kita ngebayar tayamum ini harus mencari air dulu. Amunnya kita pas mencari air itu tatamu kan jadi kita menggunakan tayamum. Amun ada air tatamu, amun tidak jadi kita menggunakan tayamum. Terus ada niat tayamum. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma istibah atas sholati farda lillahi ta'ala. Artinya aku niat tayamum untuk boleh melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Catatan untuk letak niat ketika meletakkan tangan di atas debu. Mulai disitulah niat kita tayamum. Yang kedua, 1 kali tayamum hanya boleh dilakukan dalam 1 kali sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunnah boleh berkali-kali. Jadi letak tayamum tadi saat kita meletakkan tangan di atas debu sampai dengan menyapu muka. Untuk kegunaan pelaksanaannya 1 kali tayamum itu hanya boleh kita lakukan dalam 1 kali sembahyang sholat fardu. Kemudian kita sembahyang sunnah boleh berkali-kali.
Jadi selanjutnya kita memasuki praktek tayamum. Langsung saja, kalau kalian lengan bajunya panjang, gulung dulu. Kalau ada cincin dilepas. Karena kita melakukan tayamum dengan debu, bukan dengan air. Jadi debunya itu seperti apa, Pak? Debunya itu seperti ada di lantai, di meja, di dinding. Kalau kita letakkan tangan atau kita ditepuk itu dilihat model kayak ada titik-titik kecil terbang. Jadi seperti itu debunya. Bisa jadi tanah, cuma harus ditepuk dulu begitu. Jadi langsung saja praktik tayamum. Nawa itu tayamuman istiqomati sholati fardholillahi ta'ala dalam hati. Ini contoh saja. Sampai ke muka, di muka ini niat artinya aku niat tayamum untuk melakukan suatu wajib Allah Ta'ala. Nah, itu satu kali saja. Nah, itu di tangan pulang cukup. Nah, di tangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Di sini, di sini, di sini. Cara menggosoknya kayak apa, Pak? Cara menggosoknya seperti ini. Bagi sini dulu tadi, di sini. Untuk bagian dalam yang ini di sini. Menggulungkan selajir itu yang seperti ini. Nah, seperti itu, menggulungkan selajir. Namun ketika kita menyapu tangan tuh tidak boleh terpotong, seperti itu tadi, harus disambung. Contohnya seperti ini. Ya, dibagi menjadi 3 bagian tadi. Seperti ini. Nah, langsung disambung. Nah, itu sampai ke siku digulungkan saja. Nah, satu kali aja, muka satu kali, tangan satu kali. Supaya kumur aja tadi. Udah pakai kumur, dikit untuk kita. Baik, untuk minggu depan Bapak minta kalian mengumpul tugas membuat video tentang praktek tayamum. Bisa dikerjakan dari sekarang. Waktunya kita 1 minggu. Jadi penghentian malah video nih, video praktek tayamum beserta niat-niatnya. Jadi dikumpul minggu depan. Kalau mengumpulnya cepat lebih baik. Kumpulnya di WA Bapak. Baiklah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.